Al-Quran surah ke-61 ayat yang ke-6 paling kiri sebelah atas. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129 paling kiri sebelah atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sama-sama kembali di perjumpaan kali ini. Hari ini kita tadi melihat ya bagaimana Ustadz Adi Hidayat sangat meyakinkan. Karena apa? Karena di situ beliau menunjukkan nomor ayatnya, kemudian letaknya di mana dan di mana. Sama di dalam teori presentasi, untuk meyakinkan seseorang itu dibutuhkan yang disebut sebagai evidence. Oke, sebelum kita ke situ, kita akan buat bagaimana presentasi Anda nanti akan lebih berbobot, lebih dipercaya orang, ya, dan ini akan menimbulkan trust yang bagus untuk isi presentasi Anda. Nih, ya. Jadi di dalam sebuah teori presentasi itu selalu ada yang disebut sebagai opening. Opening itu fokusnya apa sih? Opening itu fokusnya adalah untuk memberikan positive attention kepada para audiens terkait dengan presentasi Anda. Ya, kesan pertama begitu menggoda selanjutnya. Nah, itu kan adalah opening ya, untuk membuat positive attention. Kemudian yang berikutnya adalah message. Itu konten Anda, presentasi kita. Tujuannya adalah memberikan message yang clear. Ya, ekspresikan message kita dengan clear sejelas-jelasnya. Kemudian yang ketiga yang hari ini kita mau bahas, bagaimana kita memberikan evidence, kita memberikan bukti, kita memberikan contoh, kita memberikan fakta yang mendukung dari konten kita tadi, sehingga konten kita tadi akan lebih dipercaya. Kita membuild trust audience untuk mempercayai atau untuk lebih yakin dengan message kita. Dan yang keempat adalah closing. Closing sih intinya hanya memberikan positive attention dan bagaimana membuat memorable impression. Seolah-olah penonton ketika pulang itu dia membawa oleh-oleh, minimal, tadi presentasinya oke nih di bagian ini ya, minimal ada yang dibawa. Nah, kita hari ini akan membicarakan yang nomor 3, bagaimana kita bisa memberikan evidence. Dengan ini insya Allah dahsyat, presentasi kita akan lebih bagus dan lebih diberikan trust. Ada 7 hal ya, jenis evidence yang bisa kita pakai. Silakan pilih salah satu. Syukur bisa semuanya, bagus, maka semakin meyakinkan presentasi kita. Itu disikat menjadi David, mengalahkan ya. D yang pertama adalah jenis evidence yang disebut demonstration. Kita bisa mendemonstrasikan sesuatu. Misalnya kita akan mencampurkan bahwa warna hitam dan warna putih itu nanti kalau dicampur menjadi abu-abu. Bawalah larutan warna hitam, larutan warna putih, lalu dicampur menjadi abu-abu. Nah, inilah yang bisa disebut sebagai demonstration. Ini menunjukkan, berarti benar apa yang dia presentasikan tadi, evidence-nya jelas, didemonstrasikan. Kemudian yang berikutnya adalah example. Anda bisa memberi contoh. Ya. Misalnya Anda ahli bikin kue, Anda presentasi tentang hasil kue. Nih, saya bawa contoh produknya. Silahkan dicicipi. Resep yang saya buat tadi enak. Seperti ini contohnya. Bawa contoh produk. Itu juga akan lebih meningkatkan trust dari orang yang mendengarkan presentasi kita. Yang ketiga, kita adalah memberikan fakta-fakta yang ada. Ya. Kenapa saya suka tinggal di Jogja? Faktanya, orang-orang Jogja itu ramah-ramah, jadi saya suka di sana. Dan kebanyakan orang tidak ada yang menyangkal hal tersebut. Faktanya memang begitu. Kemudian yang nomor 4, exhibit. Exhibit itu adalah memamerkan. Ya, kalau Anda sering datang ke PRJ, di sana banyak orang jualan produk yang di situ produknya ada. Ya, mereka memamerkan produknya, memamerkan kehebatan produknya dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah memberikan analogi. Analogi ini bisa menjadi bagus sekali, misalnya khususnya kepada anak-anak ya, atau kepada orang yang sangat awam tentang bahasa-bahasa yang susah. Misalnya di dalam hukum
Di dalam hukum ini kok sekarang yang kita rasakan adalah hanya yang kuat saja yang bisa aman dari hukum. Contohnya apa? Kita pakai contoh fabel. Di hutan sana ada yang disebut hukum rimba, di mana hanya singa saja yang bebas dari aturan hukum, sedangkan lainnya tidak. Itu analogi, ya itu bisa dipakai. Ya. Kemudian yang berikutnya testimonial. Testimonial ya otomatis ini ucapan-ucapan dari orang-orang yang sudah merasakan produk kita. Kita list, kita capture WA-WA-nya, kita tunjukkan kepada audiens bahwa mereka sudah memakai produk kami, mereka sudah menggunakan metode kami, dan mereka ternyata suka dengan apa yang kami tawarkan dan mereka sudah pakai. Oke? Nah, itu testimonial. Kemudian yang terakhir adalah statistik. Anda bisa menggunakan statistik nih dari produk-produk yang sudah kami jual ke pasar, ternyata dari 1.000 orang itu 950 orang sembuh dengan obat yang kami jual, ya. Survei ini adalah dari bla 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 bla. Jadi ini adalah merupakan satu evidence. Anda bisa menggunakan salah satu atau bisa menggunakan semuanya. Di Fits Anda bisa menggunakan evidence yang berupa demonstration atau example atau fakta atau exhibit atau analogi atau testimonial atau statistik. Insya Allah ini semua bisa menjadi satu cara yang bisa Anda pakai, yang bisa dipakai bersama untuk sama-sama kita belajar bagaimana kita bisa meyakinkan dan membuat presentasi kita itu lebih high impact, ya. Presentasi kita itu bisa lebih mengena, ya, dan trust orang yang mendengarkannya. Insya Allah kita semua akan belajar lebih baik lagi. Maka tidak heran di dalam syarah hadis itu dijelaskan siapa saja perawinya dari ini Rasulullah bersabda. Masya Allah, itu lebih meyakinkan. Itu saja yang mungkin bisa kita sampaikan. Insya Allah bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.